Halo. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran dari kelompok kami mengenai evolusi primata. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya Priska Amanda. Saya Mas Terus. Saya Dewi Rebeka Berbangun. Saya Dita Jahara Gultom. Mari saksikan videonya. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami yang akan membahas mengenai evolusi primata. Jadi di dunia hewan, primata itu sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena salah satu contoh anggotanya adalah kita manusia dari kelompok Homo sapiens. Tapi, tahukah kamu bagaimana awal mula dan juga evolusi dari primata? Jadi, primata itu muncul sekitar 65 juta tahun yang lalu, tepat setelah punahnya dinosaurus. Nah, jadi kelompok ini berevolusi di lingkungan pepohonan dengan memiliki ciri jari-jari yang dapat menggenggam, penglihatan yang stereoskopik atau melihat ke depan, dan juga ukuran otak yang lebih besar dibandingkan tubuhnya. Yuk kita lanjutkan ke pembahasan evolusi rare utama dan juga fosil penting primata. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri evolusi utama dari kelompok primata. Adapun ciri-cirinya ini mencakup satu adalah adaptasi arboreal, di mana adaptasi arboreal merupakan kemampuan primata dalam memanjat dan melompat dari satu dahan ke dahan lain di pepohonan, di mana bentuk dari adaptasi ini seperti tangan dan kaki yang mampu menggenggam. Nah, ini menunjukkan bahwa primata awal itu hidup di lingkungan hutan dan memiliki morfologi yang cocok untuk hidup di pepohonan. Kedua adalah penglihatan binokular, di mana penglihatan binokular ini posisi mata itu berada di depan kepala sehingga menghasilkan persepsi yang mendalam. Nah, ini penting bagi primata untuk dapat berpindah dari satu dahan ke dahan lain dengan akurat. Nah, ciri yang ketiga adalah otak membesar, di mana perkembangan ukuran otak juga meningkatkan kemampuan kognitif pada primata, seperti dalam komunikasi dan juga pemecahan masalah. Nah, dan ciri yang keempat adalah perilaku sosial kompleks dan perawatan anak yang lama, di mana primata cenderung hidup dalam kelompok sosial dan memiliki ikatan keluarga yang erat. Nah, termasuk dalam waktu pengasuhan anak yang lama. Seiring waktu, ditemukan banyak bentuk fosil penting yang membantu kita dalam memahami evolusi primata, di mana contohnya adalah fosil adapis, di mana fosil ini ditemukan sekitar 55 juta tahun lalu pada masa Eosin. Kedua adalah fosil Aegyptopithecus. Ini ditemukan sekitar 30 juta tahun lalu dan dianggap sebagai nenek moyang dari kera modern. Dan ketiga ada fosil dari Proconsul, di mana fosil ini ditemukan sekitar 20 juta tahun lalu dan merupakan fosil peralihan dari monyet ke kera besar. Salah satunya adalah manusia. Nah, semua temuan ini menunjukkan bahwa evolusi primata adalah proses bertahap yang bercabang, artinya tidak linear, tetapi bercabang seperti pohon filogenetik. Baik, saat ini kita akan membahas topik yang paling menarik dari evolusi primata, yaitu evolusi dari homonoid sampai ke manusia modern atau Homo sapiens. Jadi proses evolusinya ini memakan waktu yang sangat lama hingga mencapai jutaan tahun yang lalu, di mana proses evolusinya ini menunjukkan perubahan dari segi anatomi, morfologi, dan juga fisiologi dari tubuhnya yang menunjukkan bentuk adaptasi dari primata tersebut terhadap lingkungannya selama proses evolusi. Jadi primata sendiri itu muncul sekitar 65 juta tahun yang lalu pasca kepunahan dari dinosaurus, di mana primata tersebut kemudian terbagi menjadi dua ordo, yaitu prosimian dan juga anthropoid, yang dimana sekitar 6-7 juta tahun selanjutnya kedua subordo tersebut memisah dari garis keturunan simpanse. Kemudian pada tahap evolusi selanjutnya muncullah spesies primata Australopithecus, yang dimana spesies Australopithecus ini menunjukkan perkembangan kemampuan bipedalisme dan juga kapasitas otak, di mana perkembangan ini menunjukkan bahwa spesies Australopithecus ini memiliki kemampuan
peningkatan kemampuan kognitivisme, dan juga adaptasi terhadap lingkungan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian muncullah spesies Homo nederlandensis dan juga Homo heidelbergensis yang hidup di daratan Eropa dan Asia, yang pada akhirnya pada 300.000 tahun setelahnya muncullah spesies manusia modern Homo sapiens yang hidup di daratan Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi apa sih makna evolusi primata bagi kita sekarang ini? Pemahaman mengenai evolusi primata ini membantu kita mengetahui bahwa manusia itu berasal dari pohon kehidupan yang luas. Kita manusia berbagi 99,8% hingga 99,9% DNA simpanse. Yang ini membuktikan bahwa kita memiliki kedekatan evolusioner pada simpanse. Nah, dengan memahami evolusi primata ini, kita akan lebih menghargai keberagaman makhluk hidup dan konservasi spesies yang masih hidup pada saat ini. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat membantu kalian memahami perjalanan panjang evolusi primata. Terima kasih.